pagi, selamat berjumpa kembali di ibadah online Gereja Anak GPI Kemah Pujian. Pasti adik-adik udah antusias dan semangat pengen mengikuti ibadah ya. Tapi sebelum kita mulai, adik-adik harus perhatikan beberapa panduan berikut ini ya. Yang pertama, adik-adik semua saat mengikuti ibadah harus berpakaian rapi dan sopan. Seperti ini contohnya. Jadi adik-adik udah mandi, udah sarapan, siap untuk mengikuti ibadah. Kemudian yang kedua, adik-adik bawa Alkitabnya masing-masing, bawa buku Alkitabnya ya. Jadi saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh buka Alkitabnya masing-masing. Yang ketiga, adik-adik saat mengikuti ibadah online tidak boleh alias dilarang untuk ibadah sambil tiduran seperti ini. Nggak boleh sambil tiduran atau rebahan. Jadi tetap duduk dengan rapi mengikuti ibadah sampai akhir. Yang keempat, adik-adik harus semangat memuliakan nama Tuhan. Nggak boleh loyo-loyo sambil ngantuk-ngantuk. Semuanya harus semangat memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik harus mengikuti ibadah online ini sampai akhir, sampai doa berkat. Jadi semangat mengikuti ibadah online. Terus lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya sangat luar biasa. Kita kembali lagi bertemu melalui via online. Tapi nggak boleh bosan ya, karena kita mau ketemu sama Tuhan. Ya, betul. Oke, sebelum memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar Engkau Bapa yang memberkati ibadah kami Tuhan hari ini. Biar Engkau Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Bapa. Dan biar Engkau Tuhan yang selalu menyertai ibadah kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang teruskan memberikan berkat bagi adik-adik kami yang di rumah juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semua yuk. Oke. Kita mau menyanyikan Yesus pokok, karena Tuhan adalah pokok dalam hidup kita. Oke? Ya tepuk tangan semua ya. Yesus
kembali duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sejenak untuk teduh. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Karena Tuhan adalah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita. Dia adalah jalan kebenaran bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang kita andalkan. Hanya Dia jalan kebenaran bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau menjadikan satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya Tuhan yang kita andalkan.
memberkati adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan dengar-dengaran ya Bapa, dan hati yang menerima firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau juga Tuhan yang memberkati kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini selalu mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita bertemu kembali hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi semuanya duduk yang manis ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, tadi kita sudah mendengar, bahkan kita sudah bernyanyi dengan Kak Boima tadi ya. Tadi lagunya yang pertama apa coba? Ada yang ingat? Nah, Yesus pokok ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita adalah caranya. Nah, hari ini Kakak akan bercerita, kita akan belajar tentang Yesus pokok anggur dan kita adalah caranya. Nah, berbicara tentang anggur, pernah nggak ada makan anggur? Ayo, siapa yang pernah makan buah anggur? Angkat tangannya. Oh, pintar, semuanya pasti pada makan buah anggur ya. Nah, kalau yang udah pernah makan, coba warna apa ya warna buah anggur itu? Ayo, ada yang tahu warna apa aja buah anggur itu? Nah, benar, warnanya adalah ada yang merah, ada yang hijau, ada juga yang ungu. Nah, rasanya apa ya? Siapa yang pernah makan buah anggur, rasanya apa ya? Nah, rasanya ada yang asam dan pasti ada yang manis. Nah, sebelum kakak lanjut untuk bercerita, kita akan buka Alkitab kita ya. Kita akan buka di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dari judul perikopnya ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang keenamnya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Nah, firman tadi berkata bahwa akulah pokok anggur. Siapakah pokok anggur itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita. Ayat ini berbicara bahwa Yesus adalah pokok anggur setiap kita. Nah, pokok anggur itu berarti Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Sumber pengetahuan kita, sumber kesehatan kita, bahkan sumber segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ayat yang pertama tadi berkata, akulah pokok anggur yang benar. Aku di sini adalah Tuhan. Dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dia dipotong. Ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong. Dan ranting yang
berbuah itu dibersihkannya. Nah, setiap ranting, nah buah-buah apa? Buah-buah apa yang ada dihasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, setiap hal-hal, setiap sikap-sikap yang tidak baik, itu Tuhan akan potong dari hidup kita. Supaya kita menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Setiap anak-anak yang mengenal akan Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan berbuah. Ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur itu. Nah, di sini Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Buah apa yang sudah kita hasilkan dalam hidup kita? Nah, ada buah apa coba? Yang pertama, sukacita, damai sejahtera, ada kesukaan di dalam Tuhan. Setiap hari mari kita belajar. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah-buah dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, biar dalam hidup kita Yesus selalu yang pertama di dalam hidup kita, menjadi pokok anggur dalam kehidupan kita, supaya kita dapat berbuah sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Bersama Yesus kita bisa merasakan hati yang gembira, berkat-berkat yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan di sini kita agak bercerita bahwa Tuhan itu pokok anggur. Mari melekat kepada Tuhan, mari dekat dengan Tuhan, karena Dia Tuhan sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Jika Tuhan ada di dalam hati kita, Dia Tuhan akan melakukan semuanya untuk kita, untuk sekolah kita, untuk orang tua kita, bahkan untuk kebutuhan kita. Terima kasih dalam nama Yesus. Nah, adik-adik, saat ini kita berdoa bersama-sama ya. Taruh tangan kanan kita di dada. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Hari ini Tuhan, aku mau belajar akan firman-Mu. Aku mau buang segala sifat-sifat Tuhan, segala sifat-sifat yang tidak baik dalam hidupku, segala kesombongan, segala kemalasan, segala keangkuhan hidup. Tuhan, biar Engkau membersihkan kami, biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih. Biar kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari adik-adik saat ini angkat tangan kita. Mari katakan Yesus yang termanis. Biar Tuhan yang termanis buat hidup kita. Biar Tuhan yang termanis buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Angkat tangan kita. Yesus, Engkau yang termanis buat hidup kami Tuhan. Jiwaku
Biar kami terus Tuhan mengutamakan Engkau, mengandalkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat semua yang baik yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan kepadamu, dan kami akan berbuah-buah yang baik, buah-buah yang manis yang berasal dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan tentang Yesus adalah pokok anggur bagi kita semua. Nah sekarang saatnya untuk ayat hafalan untuk adik-adik semua yang di rumah, yaitu untuk kelas kecil dari Yohanes 15 ayat 5a yang isinya sampai ia berbuat banyak ya, berbuah banyak. Untuk kelas sedang dari Yohanes 15 ayat 5 ya, full ayatnya. Kalau untuk kelas besar dan kelas remaja itu dari Yohanes 15 ayat 5 full juga, tapi versinya versi bahasa Inggris. Oke? Udah sudah besar Kak Boima, Iya, jadi pasti pintar. jago banget kan bahasa Inggrisnya. Nah, untuk kelas balita aktivitasnya itu menggambar buah anggur merah, ungu, hijau seperti dalam cerita firman Tuhan yang tadi dijelaskan oleh Kanani. Oke. Nanti hafalannya sama aktivitasnya boleh dikirim ke guru-guru ya, atau ke grup orang tua. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau doa penutup. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa pada hari ini ya Bapa. Engkau Tuhan yang telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan kepada adik-adik kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang di rumah ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka Bapa. Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan ya Bapa, dan kekuatan bagi mereka ya Bapa. Dalam pendidikan mereka juga Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan, kepintaran bagi adik-adik kami Tuhan, agar mereka Tuhan terus Tuhan berprestasi walaupun dalam kondisi seperti ini. Engkau Tuhan yang memberikan mereka prestasi yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga Tuhan yang memberkati bagi orang tua adik-adik kami Tuhan. Engkau yang memberkati mereka ya Bapa. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua adik-adik kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami ya Bapa. Biar Engkau Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang terus memberkati pelayanan mereka Tuhan. Biar lewat lidah bibir mereka Tuhan, segala firman yang mereka sampaikan bisa disampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi orang-orang Tuhan yang tetap terus Tuhan percaya Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini, biar Engkau Tuhan yang terus Bapa pulihkan ya Bapa, pulihkan ya Bapa. Engkau sembuhkan Tuhan dari sakit penyakit virus-virus apapun Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau bersihkan di dalam nama Yesus. Engkau juga Tuhan yang memberkati Tuhan para tim medis Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang terus memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang terus pakai Tuhan menjadi alat-Mu Bapa untuk menyembuhkan banyak orang ya Bapa. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati untuk pemerintahan bangsa Indonesia, khususnya untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo Bapa. Biar Engkau Tuhan juga Tuhan yang memberikan kekuatan bagi Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan bagi Bapak Presiden kami, bahkan keluarganya juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Engkau Tuhan yang menjadikan Bapak Presiden kami menjadi pemimpin yang baik Tuhan, pemimpin yang baik untuk bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga ya Bapa yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, selain lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mari angkat tangan kita semuanya, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir kepada adik-adik sekalian. Berkat kesehatan, kepintaran, kesejahteraan, bahkan damai sejahtera Kristus, sukacita Tuhan mengalir melimpah kepada adik-adik sekalian di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, diberkati dimanapun engkau berada, diberkati dimanapun engkau berada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kami menerima berkat yang terbaik dari Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu.